Pemerintah Presiden Prabowo Subianto tengah merencanakan kenaikan gaji aparatur sipil negara, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta TNI Polri, bahkan pejabat negara. Kenaikan gaji ini merupakan bagian dari pembaruan rencana kerja RKP tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni tahun ini. Akankah kenaikan gaji ini memicu kenaikan harga-harga? Lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia lainnya yang bekerja di sektor swasta? Dan apakah kenaikan gaji ini telah sesuai di tengah pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran? Kami akan langsung membahasnya pemirsa untuk Anda bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan langsung sapa satu persatu. Yang pertama sudah ada Muhammad Kodari yang merupakan Kepala Kantor Staf Presiden. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Iya. Makasih sudah hadir Bang Kodari. Iya nih, kangen pulang kampung. Sudah lama ya Bang Setelah ya? dilantik baru kali ini kesempatan sini. Selamat loh Bang sebelumnya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, di sebelahnya sudah ada Bang Ator Subroto yang merupakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bang Ator. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Baik, saya izin ke Bang Kodari terlebih dahulu. Iya. Bang Kodari, Perpres 79 tahun 2025 ini sudah diberlakukan sejak 30 Juni ternyata, 2025 begitu ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari secara keseluruhan, apa yang mendasari aturan dan juga kebijakan ini, dan nantinya Bang, mekanismenya seperti apa? Iya. Ya tentu ini merupakan upaya untuk terus melakukan perbaikan ya terhadap situasi dan kondisi pegawai negeri kita. Sebagai salah satu elemen bangsa, perbaikan kondisi terhadap semua elemen ini kan terus berlangsung, baik itu pegawai negeri, ya buruh, upah buruh kan kemarin udah dinaikin kan, jadi berapa 6,5% ya angkanya sudah dinaikkan. Kemudian hakim yang insya Allah sudah di depan mata. Tetapi kalau untuk bicara PNS, guru, TNI Polri, dan pejabat negara, ini memang masih harus dibahas antara KL-KL yang terkait. Utamanya adalah Pan-RB bersama dengan Kementerian Keuangan. Untuk diketahui bahwa Perpres ini sumbernya asalnya itu adalah dari Bappenas. Kalau kita bicara pengelolaan negara kan ada tahapan perencanaan, ada tahapan administrasi atau pembuatan peraturan oleh Seknek, kemudian implementasinya oleh Pan-RB, keuangan, kan harus dilihat juga kondisi keuangan negara. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan tadi, sejauh ini memang tahapannya masih belum sampai ke pembahasan yang konkret betul atau detail betul bahwa ini pasti akan dilaksanakan tahun 2025. Dan belum tentu di tahun ini artinya belum tentu ya. Dan memang sudah ada beberapa pengalaman sebelumnya ya, namanya perencanaan kan, tentu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kondisi bulan Juni kemarin mungkin beda dengan sekarang pada bulan September atau Oktober ini. Saya punya beberapa contoh nih dari hasil kajian di kantor staf kepresidenan. Misalnya cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon, itu tidak dilaksanakan pada tahun Perpres itu dibuat, tetapi pada tahun yang lain atau tahun yang berikutnya, bahkan sampai hari ini juga masih menjadi masih menjadi pembahasan begitu. Karena kalau bicara misalnya cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan, di satu sisi kan kalau dari kacamata kesehatan itu tujuannya untuk mengurangi resiko-resiko penyakit akibat gula, misalnya diabetes mellitus, gagal ginjal, yang notabene nanti kalau kemudian masuk BPJS Kesehatan kan itu akan menggerus uang keuangan negara. Tetapi di sisi yang lain itu juga kan akan meningkatkan harga barang-barang kan begitu. Jadi intinya ini masih sedang dalam pembahasan ya, dan kita tunggu saja dinamika yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, terutama kondisi keuangan negara. Baik, masih dalam pembahasan, artinya diberlakukan kapan, tanggalnya juga masih belum tentu di tahun ini. Ya. Prosentasinya sendiri Bang, mungkin sudah diinformasikan sebelumnya. Perkiraan berapa? Kalau kita mengingat kenaikan-kenaikan sebelumnya, mungkin terakhir kan sudah 3 kali ya untuk TNI Polri, kemudian juga ASN ini naik gaji gitu, kurang lebih 8% Bang, informasi yang beredar. Belum. Jadi apakah akan dilaksanakan atau tidak itu belum diputuskan, apalagi besarannya. Jadi memang kita masih harus menunggu ya pembahasan dan kajian yang ada begitu. Cuman memang
kalau kita lihat situasi dan kondisi sekarang ini, apalagi tadi di ujungnya itu, dan pejabat negara, rasanya. Nah itu dia yang menarik. Rasanya setelah kita kemarin melalui dinamika akhir bulan Agustus, rasanya sih kayaknya nggak ketemu ya antara kondisi saat ini dengan perspektif apa kalau misalnya nanti akan berubah, artinya ada kemungkinan ke sana? Kemungkinan kan tidak, karena kondisi pada hari ini kan kita sedang berusaha untuk mengatasi kesenjangan, berusaha untuk misalnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara nanti yang bisa dijelaskan oleh Pak Ato, begitu kan. Jadi sih kalau lihat konteksnya memang ini ya bukan tertutup kemungkinan akan dilaksanakan, tetapi bisa juga tahun depan gitu. Sebelum saya ke Bang Ator, apalagi bulan Juni kan, yang dinamikanya dengan Agustus luar biasa ya, berbeda ya. Beda banget. Gitu. Sebelum saya ke Bang Ator, tapi sebenarnya Bang, tadi sudah disinggung juga berkaitan dengan pejabat pemerintahan ini juga menuai sorotan tentunya ya. Betul. Urgensinya apa Bang untuk kenaikan gaji ini? Justru itu makanya ini kan perencanaan pada bulan Juni. Yang tentunya kajiannya malah pada bulan Mei atau April begitu. Yang perspektifnya pada hari ini sangat-sangat berbeda. Tapi kan di bulan Juni kita juga sudah kelihatan tuh Bang, ekonomi kita juga layu begitu ya. Ini bisa dikatakan bahkan efisiensi di mana-mana, tapi sudah ada perencanaan untuk pejabat publik naik gaji. Jadi begini, ada angka, ada data, ada fakta, ada namanya paradigma atau perspektif. Situasi dan kondisi yang sama, angka yang sama, kalau pakai perspektif yang berbeda itu nanti evaluasinya jadi lain. Ini kan kita lihat misalnya bagaimana Bu Sri Mulyani digantikan dengan Pak Purbaya, dari kacamata disiplin fiskal menjadi kacamata pertumbuhan ekonomi, dari gaya injak rem menjadi injak gas kan. Iya kan? Itu kan, rupanya setelah dikaji lebih mendalam ada persoalan yang lebih serius, misalnya begitu. Sistemik. Nah, begitu Pak Purbaya diberi kesempatan untuk menjabat, keluarlah semua analisa beliau itu bahwa pada saat-saat krisis ketika terjadi penghematan atau disiplin fiskal, malah ekonominya nggak jalan gitu. Harusnya likuiditas dikucurkan. Nah itu namanya perspektif. Itu maksud saya. Oke, baik. Saya ke Bang Ator. Bang Ator, Anda melihat kebijakan ini seperti apa? Apakah sudah tepat diterapkan di tengah kondisi ekonomi yang seperti yang kita ketahui saat ini ya? Ini juga bukan kondisi yang baik untuk kemudian ini bagi setiap kalangan begitu. Ya. Saya kira sebenarnya ya, sejujurnya bagi saya mendengar berita ini cukup membahagiakan sebenarnya ketika ada rencana untuk menaikkan gaji PNS, guru, dosen, karena saya juga termasuk dosen walaupun ini bukan berarti saya ini ya. Sebenarnya juga saya senang karena saat ini saya pejabat negara. Kata-kata itulah sebenarnya yang dua kata ini sebenarnya cukup mengganggu menurut saya bagi saya dengan kondisi dinamika kemarin yang pernah terjadi dengan ada frase dua kata ini ya.